selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Direktorat SMI. Selamat datang di booth kami, booth Direktorat Sistem Pembendaraan. Kami dari Direktorat Sistem Pembendaraan mempunyai 2 quick win. Yang pertama adalah sertifikasi bendara, yang kedua adalah pengalihan gaji TNI Polri ke rekening masing-masing anggota TNI Polri. Seperti kita ketahui, pada tanggal 18 Januari 2016, Presiden kita yaitu Bapak Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendara pada Satker Pengelola APBN. Dalam Perpres tersebut diamanatkan bahwa kepada seluruh PNS, TNI maupun anggota Polri yang akan diangkat sebagai bendara wajib memiliki sertifikat. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Nah, dalam Perpres tersebut juga diamanatkan bahwa setelah 4 tahun sejak Perpres tersebut berlaku, artinya pada tanggal 20 Januari 2020, seluruh bendahara yang menjabat sebagai seluruh pegawai yang menjabat sebagai bendahara wajib memiliki sertifikat. Jadi ada masa peralihan 4 tahun di mana waktu itu digunakan untuk kita untuk mensertifikasi seluruh bendahara Kementerian Lembaga Pengelola APBN. Apa manfaat dari sertifikasi ini? Yang pertama adalah menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola APBN. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan keuangan negara, dan tujuan akhir yaitu mendukung tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa hal yang telah kita capai, yaitu yang pertama kita telah dapat menggulkan atau peraturan Presiden tentang sertifikasi bendahara telah ditetapkan oleh Presiden. Kemudian kita juga sudah menyusun RPMK tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi bendahara yang saat ini baru berada di proses legal drafting di Biro Hukum. Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah menyusun standar kompetensi sebagai acuan untuk melaksanakan ujian sertifikasi, juga telah menyusun skema serta kode etik bendahara. Nah, memang ada tantangan yang cukup besar yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah bahwa bendahara kita itu cukup banyak ternyata. 30.000 bendahara, kurang lebih 30.000 bendahara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari KPPN Wamena sampai KPPN Tual. Nah, tantangan ini juga harus kita diharapkan pada waktu juga yang sangat sempit ya, 4 tahun. Tapi kami optimis dapat melaksanakan sertifikasi bendahara itu, karena kami juga sudah menyewa tentara Inggris sebagai pengawal pelaksanaan sertifikasi bendahara. Kemudian diharapkan dengan adanya sertifikasi bendahara ini, maka pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan, akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ya, kami kira itu yang dapat kami sampaikan untuk sertifikasi bendahara. Kami harapkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari SMI dapat mendukung kegiatan sertifikasi ini dengan memberikan pemahaman kepada satuan kerja yang berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sertifikasi bendahara. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rifai. Sekalian Bapak Brian. Terima kasih Pak Indarto. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan dari Direktorat SMI. Selanjutnya, quick win yang kedua adalah pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai untuk Kemhan dan TNI. Kita maklumi bersama, pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai ini dimulai sejak ditetapkannya PMK 133 tahun 2008, didahului pada tahun 2009 oleh Kementerian Lembaga, kemudian dilanjutkan untuk pegawai anggota Polri dan PNS Polri pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 gilirannya untuk prajurit TNI dan PNS Kemhan. Hal ini dilaksanakan adalah dalam rangka
melaksanakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu pemisahan kekuasaan pengelolaan keuangan negara antara Kementerian Teknis dengan Kementerian Keuangan selaku BUN. Kemudian PP 45 tahun 2013 menghendaki pembayaran belanja pegawai dibayarkan secara langsung secara giral ke rekening yang bersangkutan. Untuk pelaksanaan pengalihan belanja pegawai ini di lingkungan TNI didahului dengan MOU penandatanganan antara Dirjen Perbendaharaan dengan Dirjen Perencanaan Pertahanan pada tanggal 10 Maret 2015. Ini merupakan tonggak penting yang menunjukkan sinergi di level pusat, kemudian juga sinergi di tingkat Kanwil dan KPPN dengan Satker Kemhan TNI di daerah. Dilanjutkan dengan pilot project oleh 20 Satker, kemudian roll out oleh 415 Satker Kemhan TNI, seluruhnya selesai pada bulan Desember 2015, berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada tahun 2016 ini adalah dalam rangka pembayaran gaji secara langsung ke rekening pegawai. Alhamdulillah sampai dengan bulan Mei capaian sudah mencapai 93%. Ini tentunya prestasi yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan berkat dukungan kerjasama yang baik serta dukungan dari seluruh di daerah. Kepada semua pihak tentunya kami sangat berterima kasih pada kesempatan kali ini. Dan dengan adanya pengalihan ini maka pembayaran belanja pegawai lingkungan TNI ini bisa berjalan lebih cepat baik di Satker maupun di KPPN, kemudian lebih efisien, tidak ada berkas-berkas yang menumpuk, kemudian juga terbentuk database. Ini sangat penting sekali bagi Kementerian Keuangan. Database ini berguna untuk penganggaran. Kemudian di lingkungan Kemhan TNI juga sangat penting untuk kepentingan manajemen personil dan sebagainya. Nah, demikian yang mungkin dapat kami sampaikan.